Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Doni Agus Susanto SPD, peserta CGP Angkatan 9 dari UPT SPM SD 101864 Gunung Rinti, Kecamatan ST Milir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai fasilitator, Ibu Suci Cahyati, pengajar praktik Ibu Jasima. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru sepatutnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan menjalankan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sehingga diharapkan murid bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Selanjutnya yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini ada 3 aspek kita paham. Di antaranya yang pertama adalah agar terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Agar terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah termasuk kategori motivasi eksternal. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, termasuk motivasi internal. Selanjutnya yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 4 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Idealnya seorang guru haruslah berperilaku sebagai seorang manajer. Manajer di sini adalah maksudnya ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan yang datangnya dari murid, murid dipersilahkan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dalam pelaksanaan dan penerapan, manajer berproses pada restitusi yang menjadi tolak ukur penyelesaian masalah, dan diharapkan murid dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil bagi murid. Yang selanjutnya adalah membangun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru dan murid berperan dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Untuk mewujudkan keyakinan kelas yang disepakati bersama, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang bernilai positif dan mudah diingat, dipahami,
diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas juga telah disepakati dapat ditinjau ulang dan baiknya dilakukan di awal tahun pelajaran sehingga mewakili seluruh warga sekolah yang ada. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi di sekolah, hendaknya sebagai seorang guru berperan sebagai seorang manajer yang menggunakan segitiga restitusi dalam penerapannya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kesemuaan ini bertujuan untuk menciptakan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Selanjutnya, keterkaitan dengan materi sebelumnya. Materi antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Keterkaitannya dengan materi sebelumnya antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ketika budaya positif sudah terlaksana, maka sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid akan dapat segera terwujud dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat anak pada zamannya sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai peran guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ketika 5 nilai peran guru penggerak terlaksana, maka budaya positif akan terwujud dengan peran yang dimiliki oleh guru penggerak itu sendiri. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara warga sekolah, di mana dalam kolaborasi merupakan perwujudan dari nilai dan peran guru penggerak yang selanjutnya terciptanya keyakinan yang disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan selanjutnya dengan materi sebelumnya yaitu antara budaya positif dan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan dalam visi guru penggerak adalah budaya positif. Agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, bersih, dan berseri, berwawaskan lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, di mana dalam mewujudkan visi tersebut terencana dan terukur dalam suatu prakasa perubahan dengan pendekatan bagja. Selanjutnya, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Dan adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Secara keseluruhan, konsep-konsep inti dalam modul budaya positif sudah saya pahami, yaitu pada materi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam pelaksanaannya, perlu penghayatan dan peresapan pembelajaran yang dilakukan, diwujudkan dengan tindakan dan berbagai praktik-praktik baik sesama rekan sejawat. Hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan, saat saya mempelajari motivasi dan perilaku manusia berupa penghargaan, pada materi tersebut saya tersadar bahwa ternyata penghargaan berdampak kepada hukuman, atau dengan kata lain dihukum oleh penghargaan. Karena dengan penghargaan dapat merusak hubungan,
mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Di mana selama ini pihak sekolah selalu membuat sistem perankingan pada murid sehingga untuk ranking yang lain adalah merupakan perwujudan hukuman bagi mereka. Di balik itu, persepsi yang dibangun, penghargaan yang diberi adalah bagian dari motivasi. Setelah mempelajari modul ini, kesadaran terbangun dan menarik buat saya untuk dipahami, dipelajari yang menjadi pembelajaran baru bagi saya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Posisi kontrol sebagai seorang guru yang selama ini saya lakukan adalah sebagai pemberi hukuman dan pemantau yang seharusnya dan sepatutnya seorang guru adalah bertindak sebagai manajer dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah dan tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap serta murid yang tidak melaksanakan tugas piket. Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, saya mempraktekkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah penanganan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena tidak harus dengan luapan emosi dan pemberi hukuman dalam menyelesaikan masalah. Dengan penerapan segitiga restitusi yang dilaksanakan, murid dengan sendirinya meyakini dan menyadari kesalahannya serta dapat mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, saya merasa termotivasi dengan penerapan segitiga restitusi ini dan berharap dapat memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk penerapan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Yang harus diperbaiki adalah posisi sebagai guru, idealnya adalah seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai pemberi hukuman dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu merasa bersalah dan menyadari bahwa hukuman yang diberikan tidak relevan dengan tindakan yang seharusnya dilakukan. Ternyata tidak menyadarkan siswa, terkadang memberikan dampak kebencian dan dendam yang terbangun dari pemberi hukuman yang saya lakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi saya sebagai manajer dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan murid menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari akan pentingnya komunikasi dan kolaborasi untuk
menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga? Tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana peran orang tua dalam penerapan budaya positif tercapai bukan hanya di sekolah saja, namun di rumah juga menjadi kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan yang kelak, serta bagaimana membangun keyakinan antar warga sekolah demi tercapainya budaya positif tersebut. Demikian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.